tanggal 14 Februari diperingati dengan Hari Kasih Sayang. Nah, Kak Angel kira-kira mau kasih apa ya ke orang tuanya di rumah? Mau kasih coklat, kasih bunga, kasih pelukan juga. Wah, sama Kak Grace juga. Sepulang dari sini langsung peluk mama dan papa di rumah. Adik-adik, tapi apa hari kasih sayang cuma hari ini aja? Enggak dong Kak Grace, kasih sayang kita ke orang tua, saudara, dan teman untuk setiap harinya. Iya, setiap hari. Sama Kak Angel, hari ini tema sekolah minggu kita dengan Dengarkanlah Tuhan. Nah, berarti kita juga harus sayang sama Tuhan kita, ya nggak? Iya dong. Nah, adik-adik sebelum sekolah minggu bisa dipersiapkan Alkitabnya. Nanti pembacaan Alkitab kita terambil dari mana Kak Angel? Dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Tuh dari Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai yang ke-9. Yuk kita sekolah minggu, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak sama lagu Mari Sekolah Minggu? Nah, kita harus menjalankan perintah Tuhan ya sebagai anak-anak sekolah minggu. Ayo kita menyanyi Mari Sekolah Minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak teman. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan bidang. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, mengangkat anak-anak teman. Cari jiwa maju terus, bersangka di tempat belajarlah kitab suci, cinta Tuhan bidang. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah adik-adik, kita tadi sudah menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. Dan kali ini kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Karena apa? Dari terbit matahari sampai masuknya Tuhan tetap memberkati kita. Maka sebab itu biarlah kita selalu memuji Tuhan. Musik. Dari terbit matahari sampai malam masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai malam masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai malam masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangun kami dari tidur kami malam tadi. Terima kasih karena Engkau selalu menjaga dan menyertai kami dan masih memberikan kami nafas kehidupan sampai pada saat ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Engkau sertai dari awal sampai akhir ibadah kami. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita muji Tuhan lagi. Kita bisa muji Tuhan dengan suara yang apa, Kak Angel? Dengan suara yang besar, dengan suara yang kecil, Sambil melompat dan sambil menari kita angkat pujian ku puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa dengan suara yang besar. Puji Allah Bapa dengan suara yang kecil. Sambil melompat tinggi, puji Allah Bapa. Sambil ku menari, puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa dengan suara yang besar. Puji Allah Bapa dengan suara yang kecil. Mendidih hati. Nah, adik-adik, sebelum pembacaan Alkitab, kita akan menyanyi firman Tuhan ku dengar. Musik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berpengalaman. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berpengalaman. Yesus tolong padaku. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9 dengan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat
mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Yesus membawa 3 orang muridnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di atas gunung yang tinggi itu hanya ada mereka berempat saja, tidak ada orang lain. Tidak lama setelah mereka berada di atas gunung yang tinggi itu, Yesus berubah rupa di depan mata muridnya. Pakaian Yesus menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mencuci bersih pakaian sangat putih bersih seperti yang digunakan Yesus. Setelah itu nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian kepada Yesus, sebab Petrus tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Tidak lama kemudian, datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Mendengar suara itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes memandang sekeliling mereka. Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, katanya, "Jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah kalian lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati." Hai, selamat pagi adik-adik. Harus bersukacita dan harus bersemangat. Harus, dan terutama pada saat pesan firman Tuhan kita mau dengarkan, dengarkanlah dengan baik. Mainnya nanti saja dulu, disambung setelah ibadah sekolah minggu online selesai. Oke? Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, dudukkan kepalanya, kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami anak-anak-Mu dalam ibadah sekolah minggu online saat ini bersiap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Biarkan kami fokus, konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kedua telinga kami dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, terima kasih kepada teman-teman kalian yang baru saja membaca Alkitab.
dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9 yang judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Adik-adik yang terkasih, Ibu mau sedikit mengingat kembali pesan firman Tuhan yang telah lewat, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi anak-anak, bukan hanya mengasihi orang-orang tua kita yang masih kuat, yang masih gagah untuk bekerja, tapi juga Tuhan Yesus juga mengasihi kakek nenek kita, opa oma kita, itak kakah tambih bue kita yang juga sudah masuk dalam masa pensiun mereka yang tidak lagi bekerja. Kasih Tuhan itu luar biasa besar dan tidak ada batasnya. Nah adik-adik, kasih sayangnya Tuhan akan terus ditunjukkannya kepada kita juga hari ini dalam judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Karena besarnya kasih Allah Bapa kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka Allah Bapa mengatakan waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, kata-katanya adalah, mari kita lihat di ayatnya yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama yuk satu ayat ini. Ayo buka Markus pasal 9 ayat 7. Sudah siap? Kita baca sama-sama bersama dengan Ibu Pendeta. 1, 2, 3. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Terima kasih adik-adik. Nah, kata-kata "inilah anak yang kukasihi" itu adalah perkataan Bapa. Bapa menghendaki kita mendengarkan suara Tuhan Yesus. Kita mendengarkan janji-janji Tuhan Yesus. Kita mendengarkan jika Yesus berkata, Yesus mengasihi kita, Yesus mengasihi semua orang, berarti itu benar adanya. Amin adanya. Amin itu artinya ya dan pasti. Artinya Tuhan Yesus betul-betul mengasihi kita semua, dan Tuhan Yesus menghendaki Dia juga melihat kita mengasihi orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus juga menghendaki kita mengasihi semua makhluk ciptaan yang Tuhan ciptakan. Ingat, Tuhan punya kasih yang tiada batas, dan Dia mengalirkannya kepada kita. Mari kita rasakan kasih Tuhan Yesus. Setelah kita merasakannya, bagikan kasih itu kepada semua orang. Kasih kepada adik, kasih kepada kakak, kasih kepada orang tua, kasih kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Kasih untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Kalau ada kucing lewat, disayang. Gak usah dipukul ya, apalagi ditendang. Oke? Pada saat kita mulai untuk mengasihi semua makhluk ciptaan dan sesama kita, artinya Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kita. Itu artinya kita sudah mendengarkan Tuhan Yesus. Mari kita selalu mendengarkan suara Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pesan firman Tuhan. Yesus mengasihi kita semua. Amin. Sekarang adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih, oh Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Kami telah mendengarkan pesan firman Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus-Mu yang ada di hati, di pikiran, dan dalam setiap hidup kami selalu menguasai kami, sehingga kasih sayang yang mengalir yang dari Tuhan selalu kami rasakan, dan kami boleh membagi kasih sayang itu kepada sesama kami, sesama makhluk ciptaan Tuhan,
kepada siapa saja orang-orang yang kami temui. Kasih sayang yang dari Tuhan boleh senantiasa kami semua rasakan. Oh Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia dan seluruh dunia yang masih merasakan pandemi COVID-19. Kami percaya dengan kasih sayang yang dari Tuhan, Engkau boleh memberkati negara Indonesia dan seluruh dunia, sehingga pemerintah yang adalah wakil Tuhan yang bekerja di dalamnya, boleh Tuhan berkati, sehingga mereka senantiasa boleh menangani dan dapat serta dimampukan bersama dengan Tuhan menangani pandemi COVID-19 ini bersama-sama dengan kami sekalian. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 ini dengan bijaksana, dengan kasih yang dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh pasien, baik yang terinfeksi COVID-19 maupun yang sakit karena keterbatasan tubuh. Mari Tuhan berikan kesembuhan, berkati obat-obatan, makanan dan minuman, sehingga memberikan kebaikan bagi tubuh. Untuk tenaga medis, TNI Polri, yang sampai saat ini pun masih membantu, menolong kami sekalian. Tuhan berikan perlindungan, juga kesehatan, kekuatan kepada mereka dalam pengabdian kasih sayang mereka, supaya kami boleh disembuhkan dan sehat. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, agar tetap dapat belajar dan beribadah di rumah saja. Tetap di rumah saja, tapi sukacita dan semangat selalu menyala-nyala dan selalu ada di hati dan di pikiran kami. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, baik yang kami kenal ataupun yang tidak kami kenal, yang harus berada di luar rumah karena pekerjaan pelayanan yang harus dipertanggungjawabkan. Tuhan berikan mereka semua kesehatan, kekuatan, sehingga mereka tetap waspada, tetap berhati-hati, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan juga tetap sehat. Pelayanan, pekerjaan tetap dilakukan dengan sukacita dan semangat yang dari Tuhan. Untuk seluruh kakak sekolah minggu, agar Tuhan juga berikan senantiasa semangat dan sukacita yang tidak akan pernah habis. Semangat dan sukacita untuk melayani kami, anak-anakmu yang masih berada di rumah di setiap pembelajaran sekolah dan ibadah sekolah minggu online. Berkati orang tua, berkati siapa saja yang terus mendukung kami dengan setia, sehingga sekolah minggu online masih kami ikuti. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami akan alaskan dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan hari ini terambil dari Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kali lagi ya, Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Nah adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta ya Kak Angel ya. Nah kata Ibu Pendeta tadi, kita harus mengasihi Tuhan. Siapa lagi Kak Angel? Mengasihi sesama Dan mendengarkan Tuhan. Nah lagu ini juga kita juga diingatkan untuk saling dengar-dengaran musik.
matanya, tundukkan kepalanya. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, memberkati pekerjaan Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya lewat amplop yang sudah tersedia di halaman gereja, bisa melalui orang tua adik-adik ya, dan ditulis namanya dan nama lingkungannya, atau juga bisa melalui transfer ke rekening BPH Jemaat GKI Epatha Banjarmasin. Nah, Kak Angel, selama persembahan dikumpulkan, yuk kita nyanyi lagu Aku Ambil Uangku. Aku ambil uangku dan kulipatkan, tapi ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipatkan, tapi ku taruh di tangan kananku. Kan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, kan ku berikan Tuhan. Kan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, kan ku berikan Tuhan. Sekali lagi. Aku ambil uangku dan kulipatkan, tapi ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan kulipatkan, tapi ku taruh di tangan kananku. Kan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, kan ku berikan Tuhan. Kan ku masukkan ke dalam kantong persembahan, kan ku berikan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Nah, di penghujung ibadah kita ini, kita mau menyatakan kalau kita cinta sama Tuhan Yesus. Kak Grace cinta kan sama Tuhan Yesus? Cinta banget Kak Angel. Adik-adik juga pasti cinta dong. Nah, kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita, sahabat kita, dan juga pokok anggur yang benar. Musik! Cinta Yesus, sungguh-sungguh, cinta Yesus, sungguh-sungguh, Engkau temanku yang baik, sungguh ku cinta Tuhan Yesus. Cinta Yesus, sungguh-sungguh, cinta Yesus, sungguh-sungguh, Engkau temanku yang baik, sungguh ku cinta Tuhan Yesus. Cinta Yesus, sungguh-sungguh, cinta Yesus, sungguh-sungguh, Engkau pokok anggur yang benar, sungguh ku cinta Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online. Tetap sukacita ya, tetap semangat ya. Kita tutup dengan doa. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan berpisah satu sama lain. Tiba saatnya kami akan memulai untuk beraktivitas di rumah saja bersama dengan saudara-saudari kami atau dengan teman-teman yang dekat rumahnya dengan kami. Mari ya Tuhan, berkati kami, sertai kami senantiasa sampai minggu depan kami kembali boleh bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu dan ibu pendeta dalam kasih sayangnya Tuhan. Inilah doa syukur kami karena Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bila adik-adik sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dengarkanlah Tuhan.
Dengarkan apa yang Alkitab katakan, dengarkan apa yang papa mamah katakan. Dengarkan apa yang kata-kata sekolah minggu katakan, dengarkanlah dan lakukan. Tuhan menolong adik-adik untuk mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Yuk, dengarkan Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Terima kasih sudah hari ini bertemu lagi dengan kakak. Oke, nah karena hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Februari yaitu Hari Kasih Sayang. Nah, aktivitasnya juga berhubungan dengan kasih sayang kita. Nah, kasih sayang kepada siapa? Kepada teman, kepada orang tua. Nah, ini spesial aktivitasnya kita akan membahas seperti ini. Nah, nanti adik-adik di rumah boleh kasih ke orang tuanya, mau kasih ke mama, ke papa, ke adik, ke kakak, boleh kasih ya. Gimana caranya? Adik-adik boleh persiapkan kertasnya. Yang pertama, kertasnya boleh warna apa aja ya, bebas. Kemudian nanti pakai kertas origami atau kertas yang ada di rumah, boleh warna-warni. Nah, cara membuatnya, kita buat ininya dulu ya, untuk hatinya. Pertama kita lipat dua. Nah, kalau sudah dilipat dua seperti ini, kita ambil gunting dan kita akan bentuk seperti bentuk hati. Nah, sudah seperti ini. Kemudian tadi 2 buah kertas kita bikin lingkaran. Nah, caranya bagaimana kita buat burungnya atau binatangnya? Kita lipat dua. Nah, lipat dua ya teman-teman. Kemudian kita buka. Kemudian kita akan gunting. Guntingnya boleh agak miring sedikit sampai garis tengahnya. Yang ini nanti kita akan buat sayapnya. Kita potong. Nah, kita potong seperti ini. Ini yang bagian kepalanya nanti kita bentuk sedikit aja. Nah, ini untuk bikin burung atau binatangnya ya. Dikasih matanya. Kemudian nanti ketika ditempel, teman-teman, mereka saling berhadapan seperti ini. Ini sayapnya ya. Nah, ini kita bikin bentuk kepalanya sedikit. Kemudian yang ini juga. Jadi kita saling berhadapan seperti ini. Nanti kasih mulutnya, kasih kakinya, boleh dihiasin ya, boleh pakai krayon, boleh pakai spidol. Nanti dikasih garis-garis seperti ini di ujung-ujungnya sebagai bingkai. Nah, adik-adik jangan lupa bisa mencobanya di rumah. Nanti aktivitasnya akan dikumpulkan paling lambat hari Kamis ke guru-guru sekolah minggu di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cinta Tuhan Yesus
cinta Yesus, Engkau pokok anggur yang benar, cinta Tuhan Yesus. Cinta Yesus, cinta Yesus, Engkau pemalu yang baik, sungguh cinta Tuhan Yesus.